Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 10 April 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, guna memastikan pendistribusian dan pasokan bahan bakar minyak maupun LPG aman selama bulan Ramadan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral bersama Dirut Pertamina meninjau beberapa SPBU di Sumatera Utara Sabtu siang. Dirut PT Pertamina Nike Widiawati menyatakan secara nasional pasokan BBM aman dan mencukupi selama 22 hari ke depan. Dalam peninjauannya, Menteri ESDM Arifin Tasrif didampingi Dirut PT Pertamina di SPBU Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, berdialog langsung bersama petugas operator dan manajemen SPBU. Dari peninjauan rombongan Menteri ESDM ke Sumatera Utara, tidak terdapat antrian panjang di beberapa SPBU dan pemerintah mengalokasikan solar subsidi untuk masyarakat bukan diperuntukkan bagi industri yang melakukan bisnis komersial. Diakui Menteri telah terjadi perbedaan yang cukup besar antara harga bahan baku BBM dengan minyak dunia hingga mengalami peningkatan saat ini. Untuk itu kepada pihak industri komersial agar membeli BBM yang tidak bersubsidi guna membantu masyarakat kecil sehingga mampu menumbuhkan perekonomian di tengah pandemi. Jadi sekarang harga minyak kalau udah di atas $100, sedangkan patokan yang kita pakai dalam anggaran belanja negara itu $60, $40 ya kalikan saja itu. Berapa dampaknya? Dan ya kan untuk itu ya kita minta pengertian dari seluruh pihak ya yang memang tidak pada haknya untuk mendapatkan mengambil BBM subsidi agar bisa membeli BBM yang tidak bersubsidi, karena ya kita ingin bahwa anggaran-anggaran tersebut itu bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian kita, ya, masyarakat kecil dan lain bisa terbantu. Tidak terjadi gejolak penggunaan BBM di beberapa SPBU, Dirut PT Pertamina Nike Widiawati menyatakan secara nasional untuk pasokan BBM dipastikan aman dan mencukupi. Masih membungkus-bungkus kelangkaan antrian Pak Haji langsung turun. Di sini saya juga ikut dan ini terus kita lakukan ke seluruh daerah, kita cek gitu. Artinya kita menjamin ya Bu ya, stok dan cukup aman ya. Dan ini bukti ya, bukan hanya ini ya, ini terbukti gitu. Kita lihat sendiri fakta, jadi kita bicara dengan 21 hari tadi Bu ya? 22 hari. 22 hari ya. Oke, cukup ya, makasih ya. Dalam peninjauan rombongan Menteri ESDM di Sumatera Utara dihadiri Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeksyah dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Kita ke informasi lainnya pemirsa, setahun sudah warga Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo tidak mendapatkan air bersih dari PDAM. Membantu kesulitan masyarakat, Koramil 02 Barus Jahe membuat sumur bor di pasar tradisional sebagai fasilitas umum air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tak kunjung mendapatkan pasokan air bersih dari PDAM sangat menyulitkan masyarakat di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Masyarakat terpaksa membeli air yang dijual per drum untuk kebutuhan MCK sehari-harinya. Setahun terakhir, masyarakat sampai kesulitan memperoleh air bersih. Koramil 02 Barus Jahe berinisiatif membuat sumur bor untuk dapat bersama dimanfaatkan masyarakat. Sumur bor dibuat di tempat yang strategis, yakni di Pasar Tradisional Barus Jahe. Di tempat ini, warga dapat dengan mudah mengambil air bersih dan dimanfaatkan secara bersama. Apalagi lokasi ini terdapat fasilitas toilet umum yang membutuhkan air bersih. Babinsa Koramil 02 Barus Jahe, Sertu RJ Rahmat menyatakan membuat sumur bor ini karena keluhan dari warga akan kesulitan air bersih. Kemudian berkoordinasi dengan Kodim 0205 Tanah Karo untuk mengupayakan air bersih bagi masyarakat. SSI pembuatan sumur bor ini merupakan wujud kemanunggalan TNI. Dengan adanya nanti sumur bor banyak membantu masyarakat dalam untuk pengadaan air, karena khususnya untuk di 3 Jumpa masyarakat kita banyak membutuhkan air.
Makanya kita buatkan dari bantuan dari Kodim Tanah Karo, khususnya di Koramil 01 Barus Jahe, melaksanakan pengadaan sumur bor untuk masyarakat Tiga Jumpa dan sekitarnya. Kepala Desa Sukajulu, Kecamatan Barus Jahe mengatakan tidak adanya pasokan air bersih setahun terakhir telah disampaikan ke pihak PDAM Tirta Malem Kabupaten Karo, namun tak kunjung ada perbaikan. Warga berterima kasih atas pengadaan sumber bor untuk fasilitas air bersih. Jadi inilah didatangkannya sumber bor. Jadi terima kasih kepada Bapak Dandim 05 dan Bapak Danramil 0102 di mana atas partisipasinya kepada masyarakat saya telah sudah jalan dengan lancar. Sementara itu pemirsa, lebih dari satu kampung warga Kota Padang Sidimpuan menjadi korban penipuan berkedok arisan Lebaran. Tak tanggung-tanggung, setelah berhasil mengumpulkan uang warga lebih dari 1 miliar rupiah, pelaku dan keluarganya melarikan diri. Puluhan warga korban penipuan berkedok arisan Lebaran berbondong-bondong mendatangi rumah kediaman pelaku di Dusun Balaka, Sipunggur, Desa Batang Bahal, Kota Padang Sidimpuan. Pelaku Sudiah atau yang diakrab disapa Mak Rimbang ini melarikan diri beserta keluarga dengan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Arisan Lebaran yang sudah berlangsung selama 5 tahun ini, Mak Rimbang atau pelaku mengajak warga satu kampung untuk mengikuti arisan miliknya. Warga awalnya tidak curiga dengan ajakan pelaku untuk mengikuti arisan Lebaran dengan menyetor uang dan emas mereka. Bahkan sebagian warga berani menjaminkan tanah serta rumah mereka ke bank demi memperoleh keuntungan dan diserahkan ke pelaku sebagai modal arisan Lebaran. Dengan janji manis, pelaku kepada warga akan diberikan keuntungan hingga 100% dari modal dan keuntungan tersebut akan dibagikan saat menjelang Lebaran. Namun naas, belum sempat terima keuntungan dan modal, pelaku telah kabur melarikan diri. Warga yang menjadi korban mengalami kerugian bervariasi mulai dari 7 juta hingga 80 juta rupiah. Iya, asal hari Minggu. Dia itu dijanjikan kalau simpanan kita itu ditambah, ada bonusnya, walaupun tidak tertera di situ entah sekian persen, tapi ada bunganya. Berapa lama kita mau nabung sama dia? Udah sekitar 4 tahun 5 tahun lah berjalan. Itu tabungan itu sendiri kapan sewaktu-waktu yang bisa dibuka itu, Bang? Bulan puasa. Bulan puasa, mendekati hari raya. 2 minggu kurang itu. Seminggu, kurang 2 minggu udah bisa diambil. Cuma kalau kita sulit bisa diambil gitu. Kalau apanya satu sekali nabung itu berapa gitu, Bang? Nominalnya? Ya apanya kita, adanya kita. Ada yang seminggu 100, ada yang seminggu 200. Nah itu. Tidak hanya warga setempat saja yang menjadi korban penipuan, melainkan banyaknya warga dari luar Balaka Sipunggur yang turut menjadi korban. Kira-kira 4 tahun kayak 4 tahun ya, Bu ya? 4 tahun. 4 tahun. Itu semua warga ikut menjadi pasti apanya? Nasabahnya? Iya. Nah, iya, nasabah kira-kira 90% lah di kampung ini. Kira-kira berapa orang itu, Bang? Kira 90 orang ada. 90 orang ya, Bang ya? Kampung sebelah lain. Itu paling 8 orang yang nggak ikut di kampung. Kemudian kerugian satu kampung ini berapa kira-kira, Bang? Perkiraan kasar aja, Bang. Rata Bapak 16 juta ada katanya. 500 juta ya. 500 juta ada. Hingga saat ini para korban sedang mengumpulkan bukti-bukti guna melaporkan pelaku aksi penipuan tersebut ke pihak kepolisian. Gerakan Pramuka di Kota Gunung Sitoli mengalami kelumpuhan selama pandemi COVID-19. Kini mulai ditata kembali serta mengaktifkan kegiatan mulai dari tingkat gugus depan, kemudian kuartir ranting dan kuartir cabang. Selama 3 tahun, Gerakan Pramuka di Kota Gunung Sitoli telah mengalami kelumpuhan terlihat pada sejumlah sekolah yang merupakan gugus depan tidak memiliki ragam kegiatan pramuka. Hal tersebut karena pengindahan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat atau PPKM di masa penyebaran COVID-19 sejak tahun 2019 lalu. Saat ini gerakan pramuka dalam rangka pembinaan generasi muda melalui pembentukan karakter dan mental penuh kreatif dan inovasi harus dilakukan sejalan dengan upaya berbagai pihak untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Hal itu tertuang dalam komitmen dan program kerja yang dirancang oleh pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Gunung Sitoli. Gerakan Pramuka juga mendukung terapan kurikulum pendidikan nasional yang telah mewajibkan seluruh sekolah menjadikan Gerakan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Sudah melakukan beberapa kegiatan dan memang sedikit terhambat karena pandemi COVID dan di kurikulum 13 juga yang telah diterapkan oleh pemerintah, pramuka ini menjadi ekstrakurikuler yang wajib. Dan kita dapat informasi juga bahwa ini akan ada perubahan kurikulum oleh Pak Menteri Pendidikan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dan di dalam kurikulum tersebut juga nanti Pak Menteri Pendidikan memprioritaskan bagaimana membentuk karakter-karakter anak bangsa, generasi-generasi bangsa ke depan. Mulai pekan ini, konsolidasi Gerakan Pramuka pada seluruh satuan pendidikan di Kota Gunung Sitoli akan dilakukan. Beragam giat dalam Gerakan Pramuka menjadi fokus utama dilakukan, termasuk mempersiapkan jambore cabang dan jambore daerah. Selanjutnya, Kota Gunung Sitoli bertekad dapat mendapatkan ruang untuk mengikuti jambore nasional yang akan diselenggarakan di Cibubur pada bulan Agustus mendatang. Seluruh rangkaian program tersebut diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah setempat. Pemirsa, beragam informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setiap jemaat Kristiani diharapkan membuat Tuhan Yesus yang tersalib menjadi batu penjuru bagi hidupnya kemanapun melangkah. Demikian dikemukakan pimpinan Jemaat HKBP Polonia Resort Medan, Pendeta Jona Togatorop pada kebaktian Minggu di gereja ini hari. Pimpinan Jemaat HKBP Polonia Resort Medan, Pendeta Jona Togatorop mengatakan apapun yang dikerjakan oleh umat manusia harus menjadikan Tuhan sebagai acuan dalam kehidupan yang mengaturkan segala aktivitas atau kehidupan. Bahkan Tuhan harus menjadi navigator dan sebagai penuntun bagi kehidupan umat manusia.
Dikatakan bahwa tanpa kekuatan dari Tuhan, umat manusia tidak akan dapat tercapai titik aman yang dianggap adalah nyaman. Akan tetapi bersama dengan Tuhan, tentu perjalanan hidup umat manusia jauh lebih panjang dan jauh dari segala tantangan. Karenanya Pendeta Jonah Togatorop mengharapkan agar dalam kehidupan umat manusia, baik dalam sukacita maupun duka cita, harus selalu dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan umat manusia jangan sampai membuat pengorbanan Tuhan menjadi sia-sia karena yang merubah hidup dan telah menyelamatkan umat manusia dari dosa. Untuk itu diharapkan biarlah pengorbanan Tuhan dijadikan umat manusia menjadi jalan keselamatan agar hidup umat manusia akan jauh lebih berguna dan bermakna serta menghasilkan buah yang baik. Demikian halnya dalam kehidupan umat manusia saat ini dengan berbagai tantangan, sehingga harus disikapi dengan bersandarkan kepada Tuhan dan implementasinya umat manusia harus memahami dan tunduk kepada ajaran Tuhan. Seperti halnya pada masa pandemi COVID-19 saat ini, tentu diharapkan umat manusia harus tunduk kepada aturan pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Jadi melalui firman Tuhan tadi kita berharap bahwa setiap manusia haruslah membuat Tuhan Yesus Kristus yang tersalib itu menjadi batu penjuru bagi hidupnya. Kemanapun melangkah, apapun yang dikerjakan, jadikan Tuhan tetap menjadi acuan dalam hidupmu, yang mengaturkan kehidupanmu, yang menjadi navigator, yang menjadi penuntun dalam hidupmu. Jangan pernah merasa berjalan sendiri itu bisa sampai kepada titik aman yang kita anggap itu adalah nyaman. Tetapi bersama dengan Tuhan, tentu perjalanan kita jauh lebih panjang, jauh lebih terhindar dari segala tantangan, maka kita juga hidup dalam sukacita dan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Sementara itu, salah seorang jemaat Linda Hutapea menyatakan pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan umat manusia, tetapi kebaktian minggu terlaksana dengan baik. Jemaat harus tunduk pada pimpinannya, begitu juga bangsa, satu bangsa yang besar, ada penduduk yang besar, penduduk setiap masyarakat juga harus tunduk pada pemerintahnya. Jadi apa yang diaturkan itu adalah untuk meringankan kita di dalam berperilaku, di dalam melakukan satu pekerjaan yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi untuk menanggapi COVID-19 ini yang masih harus diwaspadai, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Amang Pendeta, ya marilah kita juga menyikapi, menyambut baik segala aturan yang sudah ditetapkan untuk boleh kita selamat di dalam kehidupan, baik itu berbangsa, baik itu juga dalam keluarga masing-masing. Jadi itu tadi intinya bahwa Yesus menjadi manusia. Tidak ada yang mustahil untuk manusia itu lakukan karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan satu teladan yang baik. Kebaktian minggu hari ini adalah Minggu Palmarom dengan topik Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada kebaktian minggu hari ini dilakukan pelantikan panitia renovasi pembangunan gereja ini oleh Pendeta Jonah Togatorop. Usai kebaktian minggu dilaksanakan, ibadah doa Passion pertama untuk memperingati penderitaan Yesus Kristus demi keselamatan manusia. Ibadah doa Passion kedua juga akan dilaksanakan hari Kamis mendatang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di gereja ini. Pemirsa, untuk meningkatkan beban masyarakat kurang mampu di masa pandemi COVID-19, kader PDI Perjuangan Toba memberikan bantuan 350 paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Paket sembako ini terdiri dari gula, minyak goreng, dan beras yang diprioritaskan untuk para tukang becak, lansia, dan supir angkot yang ada di Kabupaten Toba. Secara simbolis, bantuan paket sembako tersebut diserahkan oleh Ketua DPD Sumut dan pengurus DPC PDI Perjuangan bersama pemerintah Kabupaten Toba secara langsung kepada masyarakat. Ketua DPD PDI Perjuangan Rapidin Simbolon berharap bantuan yang diberikan tersebut bermanfaat bagi warga, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pembagian sembako ini sebagai wujud
bahwa Partai PDI selalu hadir di tengah masyarakat yang saat ini tengah berjuang bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini juga sebagai bentuk bahwa kader PDI Perjuangan adalah sebagai pelopor di tengah masyarakat dan selalu memahami kesulitan yang dialami masyarakat. Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangatlah diperlukan demi melayani kebutuhan masyarakat, apalagi di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Banyak masyarakat saat ini yang terdampak pandemi COVID-19 melalui bantuan paket sembako yang diberikan diharapkan tepat sasaran. Kami bahwa PDI Perjuangan ada di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, seperti ada anak yatim piatu. Ini ada berjumlah kurang lebih 200 orang. Kami berikan pakaian sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah, baju sekolah, topi dan dasi. Ini untuk menyemangati mereka. Karena partai kami ini adalah partai kita ini, partai kami adalah yang membela wong cilik. Nah, kemudian ada juga pembagian sembako. Ada minyak goreng, ada gula, ada beras. Nanti kami buat di 2 titik untuk Kabupaten Toba untuk menyemangati teman-teman, saudara-saudara kita yang kurang mampu di masa sulit ini, di masa pandemi ini. Sementara itu pemirsa, seorang polisi yang bertugas di bagian hukum Polresta Deli Serdang juga sebagai pengajar di rumah tahfiz Al-Quran di Dusun 4 Jalan Kebenaran Desa Baru, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Anak-anak dari rumah tahfiz Al-Quran itu sudah pernah meraih prestasi di berbagai perlombaan tingkat kecamatan hingga ke tingkat nasional. Inilah sosok seorang bintara Aibda Tabiul Hidayat yang tinggal di asrama Polresta Deli Serdang. Sosok seorang bintara yang sederhana dan bertanggung jawab pada tugas sebagai abdi negara di Kepolisian Resort Kota Deli Serdang dan juga mengabdikan dirinya untuk kepentingan agama Islam. Bermodalkan keberanian Hidayat membuka tahfiz Al-Quran di sebuah perumahan di Desa Baru, Kecamatan Batangkuis pada 20 Agustus 2020 lalu yang diberi nama Rumah Tahfiz Usama Habibullah. Di lokasi rumah yang berukuran kecil ini disulap menjadi asrama tempat di mana santri-santrinya mengaji dan menghafal Al-Quran. Hal ini dilakukannya karena kecintaannya terhadap Al-Quran. Terdapat 15 orang santri dari berbagai daerah di Sumatera Utara yang belajar menghafal Al-Quran di tempat ini, sementara biayanya tidak dipatokkan, hanya seikhlas hati orang tua dari santri. Anak Aibda Tabiul Hidayat yang berusia 11 tahun bernama Hizbullah Hidayat Hasibuan juga menjadi santri di rumah tahfiz ini dan sudah bisa hafal Al-Quran 8 juz. Saat ini sedang mengikuti kompetisi nasional yang diadakan di salah satu stasiun TV swasta. Alhamdulillah sampai sekarang ini anak-anak di rumah tahfiz ini, santri-santri saya bisa terwujud. Ada yang 25 juz, ada yang sudah mendapatkan 15 juz, dan mereka itu sudah anak-anak yang berprestasi. Kebetulan santri kita atas nama Hizbullah, kebetulan anak kandung saya sendiri, saat ini sedang mengikuti kegiatan lomba program Hafiz Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta, diselenggarakan oleh FJTI. Kapolresta Deli Serdang sangat bangga dengan apa yang diperbuat anggotanya ini untuk menciptakan anak-anak hafiz Al-Quran, yang menambah lebih bangganya lagi dapat tampil di ajang kejuaraan hafiz Al-Quran di tingkat nasional. Saya sebagai Kapolres Polresta Deli Serdang mengapresiasi, turut senang dan berbahagia bahwa di samping kesibukan Pak Hidayat sebagai personil saya, beliau juga mampu untuk mendidik anaknya, bahkan membuka tahfiz Quran, sehingga salah satu daripada santri ini adalah putra beliau. Nah, sebagaimana kita ketahui, kemarin juga mengikuti perlombaan tingkat nasional. Ya, kami cukup mengapresiasi, dan saya berharap juga kepada rekan-rekan yang lain, anggota polisian lain, kiranya mencontoh hal yang positif seperti ini. Kegiatan ini mulia ini ke depannya diharapkan menjadi contoh bagi anggota kepolisian lainnya agar transformasi Polri yang presisi dapat terwujud.
Pemirsa, berawal dari coba-coba, remaja asal Kabupaten Langkat mampu memanfaatkan limbah ranting bambu yang tidak terpakai. Limbah ini dijadikan sebagai karya seni untuk berbagai macam miniatur sepeda ontel dan becak. Ranting bambu di tangan Haryadi disulap menjadi karya seni yang bernilai harganya. Remaja asal desa Bajabakuning, Kecamatan Tanjung Bura, Kabupaten Langkat tersebut mampu membuat berbagai macam karya seni miniatur sepeda ontel dan becak. Karya yang dibuat Haryadi ini terbilang unik sebab tidak menggunakan lem perekat untuk menyatukan replika sepeda ontel, namun hanya membuat lubang di bagian bambu untuk mengaitkan dari satu lubang ke lubang lainnya. Remaja yang hanya lulusan SMP ini mampu menyiapkan 3 atau 4 miniatur sepeda ontel setiap harinya tergantung pemesanan dan tingkat kesulitannya. Awalnya ia mempunyai ide ini seperti ini beberapa bulan yang lalu. Akibat cuaca buruk yang membuatnya tidak dapat melaut, disitulah ide kreatif yang tertuangkan olehnya. Melihat banyaknya ranting bambu yang tidak terpakai di sekitar rumahnya, dia pun mencoba bakat tersembunyi itu. Dari hasil tangan terampilnya, sudah banyak karya seni terjual dan dipesan oleh warga setempat, bahkan sempat dipamerkan dalam ajang inovasi desa di Kabupaten Langkat. Karya miniatur yang diciptakan diantaranya pada sepeda sampung, sepeda goyang, sepeda ontel, bahkan becak. Rencananya Haryadi akan membuat replika pesawat mobil dan sepeda motor gede. Menurut Haryadi, sudah 3 bulan membuat miniatur dan bahannya berada di belakang rumah. Ranting bambu yang besarnya bermanfaat untuk yang lain, sedangkan ranting kecil bermanfaat untuk miniatur. Biasanya, miniatur yang ia buat dibanderol dengan harga Rp150.000. Pertama memang udah kepikiran membuat ini, Bang. Tapi baru-baru 2 bulan, 3 bulan inilah membuatnya. Dan bahannya pun berada di belakang rumah, Bang. Dari apa, Bang? Dari ranting bambu, Bang. Bambu yang besar itu bermanfaat lebih untuk yang lain, yang kecil bermanfaat saya buat seperti ini, Bang. Gara-gara ulang lah ya. Iya, benar. Apa-apa aja, Bang, yang pernah Bang buat? Becak ini, Bang, sepeda goyang, bentuk-bentuk sepeda yang lain-lain, Bang, tidak sama dulu. Berapa, Bang, Abang harga ini? Ini harganya per unit saya edarkan 150. Awalnya terpikir seperti ini, Bang, karena saya pun kerjanya kadang pergi dan tidak kerja pun dengan cuaca, Bang. Jadi saya berpikir daripada saya duduk tak kemana-mana, Bang, pergi tak kemana-mana perginya jelas, lebih baik saya membuat seperti ini, Bang. Haryadi berharap agar kedepannya lebih banyak anak-anak di desa ini yang menuangkan ide yang lebih yang bisa membuat nama desa bangga. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong, Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran, Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang 2 ya, Pak? Oh, iya. Duduk dulu, Mas, Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari Sudah, Pak. Jadi berapa ya? 20.000, Mas. 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama lo nggak rame kayak gini. Ini loh, Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai. Seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Pemirsa, cendol pandan menjadi salah satu minuman manis menu berbuka puasa yang kerap ditemukan pada saat bulan Ramadan. Bahan baku minuman segar ini terbuat dari tepung, beras, pandan, dan soda yang dihidang di atas bara api selama 1,5 jam. Salah seorang pedagang musiman Ibu Asma Lubis, pengrajin cendol bersama 5 karyawannya, mengolah cendol pandan setiap hari selama bulan suci Ramadan. Cendol pandan yang terbuat dari bahan baku tepung beras dan daun pandan, serta soda ini dihidang di atas bara api selama 1,5 jam. Setelah adukan tepung, pandan, dan soda ini sudah merata, seterusnya cendol langsung dituangkan ke dalam baskom yang sudah diisi dengan air sehingga berbentuk cendol. Cendol pandan ini adalah salah satu bahan baku minuman segar seperti es cendol, es dawet, dan kolak kaling, serta minuman segar lainnya sering dijumpai saat membeli takjil di pasar musiman Ramadan. Es cendol adalah salah satu minuman khas Mandailing yang masih terus diminati warga untuk dijadikan minuman segar. Nur Hakimah Pulungan, salah seorang karyawan pengrajin cendol, mengatakan minuman cendol ini sudah puluhan tahun masih terus diminati warga karena harganya terjangkau. Itu menu buka puasa, biasa itu dibuat ke kolak, cendol, bubur cendol, terus ke es dawet dan minum-minum makanan lainnya. Ini bahannya apa aja? Bahannya itu beras tepung, terus pandan, air, secukupnya sama soda. Ya. Terus masaknya berapa lama ini? Masaknya itu kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Ya. Ini nanti dipasarkan kemana? Dipasarkan ke pasar pagi. Pasar tradisional ya. Iya. Harga cendol pandan ini sangat terjangkau atau murah, yaitu mulai dari harga 3.000 hingga 5.000 setiap bungkus. Cendol ini juga dipasarkan ke sejumlah pasar-pasar tradisional di Kabupaten Mandailing, Natal. Pemirsa, kue bika bakar merupakan salah satu penganan tradisional khas Sumatera Barat yang banyak dijadikan sebagai makanan berbuka puasa. Panganan bika bakar ini sangat cocok dijadikan sebagai makanan berbuka puasa karena rasanya yang sangat manis. Bika bakar ini terbuat dari santan kelapa dan tepung roti serta gula. Setelah diadon, bahan bika bakar ini dicetak pada cetakan yang terbuat dari kaleng berbentuk bundar. Agar penganan bika bakar ini tidak langsung menempel pada kaleng, dilapisi dengan daun pisang. Daun pisang tidak hanya melindungi bika dari kaleng, tetapi menambah aroma bika menjadi lebih wangi. Cara memasak bika bakar dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat karena pembakaran dilakukan dari bawah dan juga dari atas. Pembakaran dari sisi bawah dan atas ini membuat tingkat kematangannya semakin baik dan menambah cita rasa. Penjual bika bakar di Jalan Amaliun Medan, Putra, mengatakan setiap bulan Ramadan bika bakar ini banyak dibeli masyarakat yang hendak berbuka puasa. Dikatakan meski dimasak pada pagi hari sampai sore harinya, biasanya tekstur dari bika bakar ini tidak berubah, masih tetap enak untuk disantap. Putra mengaku pada bulan Ramadan biasanya ia menjual sebanyak 400 buah bika bakar. Satu bika bakar saja hanya dijual dengan harga Rp2.000 saja. Selama bulan Ramadan ini bang, ya agak meningkat lah bang. Contohnya dijual berapa bang? 400 biji lah. Satu biji berapa sih bang? 2.000. Bang, kalau pembuatannya pagi seperti ini, nanti kalau dimakan setelah buka puasa ini, beda rasanya nggak atau gimana bang? Enggak, sama aja. Ciri khasnya apa sih bang? Maksudnya apa sih keunikannya? Ya, rasanya ya agak gimana ya? Ya lebih enak aja gitu. Terus cara masaknya tuh yang buat orang menarik lah gitu ya. Itu terasa aja lah bang. Ya kalau nggak ada ubahan ya terus sampai terus lah bisa berjalan gitu. Bang, biasanya kalau lebaran, biasanya kalau di bulan Ramadan begini panen lah ya bang, atau seperti apa sih? Ya alhamdulillah lah bang, agak meningkat dari hari biasa lah. Kalau biasanya kalau setiap hari itu dapat keuntungan berapa sih bang kalau di bulan Ramadan seperti ini? Ya bisa lah untuk baju-baju lebaran bisa. Putra menyampaikan bagi masyarakat yang hendak membeli bika bakar di bulan Ramadan agar datang lebih awal, mengingat banyaknya warga yang sangat menyukai bika bakar sebagai panganan buka puasa.
Pemirsa, setiap jelang buka puasa, sejumlah kawasan dipadati kendaraan yang hendak membeli takjil untuk makanan berbuka. Tradisi berburu takjil ini membuat nuansa Ramadan terasa lebih semarak dan membuat pelaku usaha kuliner kembali bangkit. Salah satu kawasan yang setiap sore padat kendaraan dan membuat jalanan macet adalah di Jalan Panglima Denai dan kawasan Tembung. Kemacetan terjadi karena banyaknya masyarakat yang menjalankan ibadah puasa berburu takjil di kawasan ini. Meski masyarakat sudah tahu jalanan akan macet, tetapi berburu takjil sudah merupakan tradisi dan menjadikan bulan puasa penuh dengan keseruan. Setiap bulan Ramadan, pedagang kuliner menjamur karena banyaknya permintaan masyarakat akan takjil berbuka puasa. Di kawasan Panglima Denai, berbagai kudapan berbuka puasa tersedia, mulai dari gorengan dan kue basah hingga mie, serta berbagai jenis minuman ditawarkan dengan harga yang relatif murah. Tidak jarang kawasan ini juga kerap dijadikan sebagai lokasi ngabuburit untuk menunggu waktunya berbuka puasa. Yang berbeda pada kemacetan di kawasan penjual takjil, setiap masyarakat penuh dengan kesabaran menunggu giliran untuk melajukan kendaraannya karena pemandangan ramai dan kemacetan ini adalah bagian dari kemeriahan jelang berbuka puasa setiap bulan Ramadan. Jika sudah terjadi kepadatan kendaraan yang lama, sesekali terlihat petugas parkir ikut mengatur lalu lintas agar pengguna jalan yang hendak melintas tidak terganggu. Ya pemirsa, berbagai menu makanan buka puasa tersedia setiap bulan Ramadan. Salah satunya adalah paket makanan berupa rotan muda bakar, merupakan panganan khas Mandailing Natal. Kudapan khas untuk berbuka puasa. Kobaran api dan kepulan asap tampak dari pinggiran Jalan Ledda Sujono sebagai ciri khas memasak rotan muda. Pakat merupakan makanan yang memiliki rasa pahit dan gurih. Selain dibakar, pengolahan pakat juga bisa dengan cara direbus. Setiap bulan Ramadan, masyarakat mengkonsumsi pakat dengan menggunakan sambal dan disantap saat berbuka puasa. Salah seorang pedagang, Nur Aisyah, mengatakan ia menjual pakat di Jalan Ledda Sujono setiap bulan Ramadan sehingga sudah cukup dikenal masyarakat luas. Dengan pengolahan yang sederhana, pakat juga dapat mendatangkan keuntungan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dalam sehari, ia mampu menghabiskan 1.200 batang pakat, di mana satu batang pakat dijual dengan harga Rp4.000. 1.200 batang. Sekarang ini berapa sih jual, Kak? 10.000. Biasa beli dari mana aja sih biasanya? Entah kemana-mana bang, orang-orang luaran sana pun datang kemari. Orang Siantar, Tebing pun kadang datang kemari. Kak, khasiatnya apa sih Kak sebenarnya? Bikin selera makan aja bang. Udah khasnya, kalau bulan puasa kan udah khasnya. Jadi orang banyak yang beli, minatnya banyak. Kalau diapain, di sambal kecap enak, di holati enak, di anyang enak. Nanti baru dikeluarin atau dijual begitu aja tuh gimana ya Kak? Nggak nentu, tapi banyakan dibuka. Kalau yang udah yang masih ada kulitnya mau dibawa jauh. Selain pakat, Nur Aisyah juga menjajakan aneka makanan khas lainnya, yakni lemang. Lemang yang merupakan panganan khas tanah Melayu, sengaja ia jual untuk dapat menjadi kudapan yang khas ketika berbuka puasa. Proses pembuatan lemang tersebut dibakar dengan menggunakan lapisan bambu dan di dalamnya dimasukkan pulut yang juga dilapisi dengan daun pisang. Lemang juga sangat nikmat dimakan jika disandingkan dengan tapai, serikaya, dan bumbu rendang. Nur Aisyah menjual lemang bambunya seharga Rp25.000. Terusnya memang ada puncerotan, ada lemangnya. Yang khas dari lemang ini apa sih Kak bedanya dengan lemang yang lainnya? Kalau khasnya kan kami kan masaknya langsung pakai bambu. Kalau orang kan enggak, dikukus gitu. Beda-beda masaknya. Berapa lama ini tingkat kematangannya Kak? 4 jam. 4 jam ya Kak ya? 4 jam lebih lah. Kalau begini di bulan Ramadan berapa bambu bisa dijual seharinya Kak Nur? 150 batang. Berapa satu batangnya Kak? 25.000. Ya. Biasanya orang belinya yang asli atau justru ikut gula dan lain sebagainya? Kadang pakai tape, sele gitu. Tapi baru-baru ini juga lah bikin lemang selenya. Berbagai macam panganan dan minuman hadir di tengah masyarakat selama bulan puasa, diantaranya es durian hantu yang mulai viral di Kabupaten Deli Serdang. Pemilik warung memakai jasa hantu dan badut untuk menarik minat warga membeli es durian yang disajikan dalam buah kelapa.
Beragam cara dilakukan dalam menarik minat pembeli, diantaranya di lokasi penjual minuman di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pedagang es durian ini viral setelah pemiliknya menggunakan jasa orang yang berpakaian hantu pocong dan badut melayani untuk menarik minat pembeli. Hantu yang dimaksud bukanlah sebagai penglaris, tetapi satu orang yang menggunakan kostum hantu pocong hitam dan satu lagi berperan menjadi badut. Aksi kedua orang ini mendapat perhatian masyarakat sekitar dan sangat tertarik menyaksikan aksi kedua marketing warung es buah ini sehingga para warga mampir untuk membeli. Tampilan sop durian yang ciamik, menggugah dahaga dan berkuah daging durian membuat warga kian menggemarinya. Irisan buah melon, jeli, sirup manis dan santan juga memberi rasa manis yang komplit di menu sop durian. Selain itu, pemilik warung juga memiliki menu spesial, yaitu es kelapa durian, di mana campuran dawet durian disajikan dalam buah kelapa sebagai wadahnya. Menurut pemilik warung Febri Armayati, ia selalu mengkombinasikan buah durian pada setiap menu yang disajikan, diantaranya dawet durian, sop buah durian, kolak durian, dan menu spesial es kelapa durian. Harganya juga cukup terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp35.000 setiap porsi atau tergantung jenis minumannya. Ada delima, buah naga, pir, apel, melon, terus mutiara, nata de coco, strawberry. Ini kita bisa juga es durian, es oyennya itu. Kalau ada yang mau makan kelapanya, boleh juga dimakan pakai kelapanya gitu. Jadi tinggal di sendok aja gitu. Melepaskan dahaga puasa lah ya? Iya, melepaskan dahaga puasa yang lagi aus-ausnya jadi seger. Menurut salah seorang pengunjung, Nanda, minuman ini sangat cocok disajikan bagi masyarakat pecinta durian dan minuman, bahkan juga cocok sebagai tambahan untuk berbuka puasa. Tadi lewat kan, terus nampak unik-unik gitu, ada penampakan yang badut-badut itu, jadinya singgah. Oh ini tuh es oyen spesial, durian spesial. Ada rasanya kok gimana? Enak, cukup enak sih. Aroma duriannya terasa. Aroma durian terasa juga, duriannya juga besar. Apa-apa aja kalau boleh tahu isinya jalannya? Durian, ada durian, kelapa, terus ada buah-buahan sih, segar juga. Lokasi penjualan es durian hantu ini berada di pinggir jalan dan mudah dijangkau. Warung ini juga buka setiap harinya menjelang berbuka puasa hingga malam hari. Pemirsa, Masjid Al-Osmani yang menjadi masjid tertua di Jalan Komodor Yosudarso kilometer 8 Kelurahan Pekan Labuhan menyediakan menu berbuka puasa bubur pedas khas Melayu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah.
Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Masjid Al-Osmani yang menjadi masjid tertua di Jalan Komodor Yosudarso kilometer 8, Kelurahan Pekan Labuhan, menyediakan menu berbuka puasa bubur pedas khas Melayu. Bubur pedas khas Melayu ini sudah menjadi tradisi masyarakat Melayu yang ada di Kota Medan, termasuk di Medan Labuhan, dan sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Setiap hari berbuka puasa di bulan Ramadan, para jemaah maupun musafir dan masyarakat sekitar Masjid Al-Osmani Pekan Labuhan ini disuguhkan bubur pedas khas Melayu yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Bubur pedas ini disuguhkan untuk 300 jemaah setiap harinya. Ketua Badan Kenaziran Masjid BKM Al-Osmani Fahroni mengatakan, pihaknya menyediakan bubur pedas tersebut tidak hanya untuk dinikmati warga yang akan berbuka puasa, tetapi juga para musafir yang singgah di Masjid Al-Osmani ini. Menurut BKM Al-Osmani Fahroni, setiap harinya bubur pedas yang dimasak untuk menu berbuka puasa ini sebanyak 20 kg beras ditambah campuran seperti daging sapi, udang, cumi-cumi, ikan asin, kacang tanah, kentang, wortel, dan daun prei atau daun bawang, serta dicampur dengan bumbu berupa cabai, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, dan buah pala. Berbuka puasa di saat bulan suci Ramadan. Ciri khas yang ada di Masjid Raya Al-Osmani ini berbuka puasa dengan menggunakan menu bubur pedas. Bahwa bubur pedas ini merupakan makanan kesultanan Delhi yang hingga sampai saat sekarang ini masih dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Pelaksanaan bubur pedas di Masjid Raya Al-Osmani dahulunya dapat kita laksanakan setiap sore, setiap hari, dengan mengingat masyarakat yang banyak menikmati bubur pedas. Namun saat-saat sekarang ini dengan perekonomian atau bahan yang cukup tinggi mahalnya, maka pelaksanaan berbuka dengan bubur pedas hanya dapat kita lakukan cukup di hari Kamis malam Jumat. Sementara juru masak bubur pedas khas Melayu di Masjid Al-Osmani Arsih mengatakan dulu memasak bubur pedas ini menggunakan kayu bakar, namun saat ini menggunakan kompor gas. Arsih mengaku bahwa bubur pedas ini setiap tahun dia yang memasak dan sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Memasak bubur pedas ini merupakan turun-temurun dari mulai neneknya hingga ibunya dan dilanjutkan oleh Arsih. Pemirsa, di Kabupaten Langkat, keberadaan kampung religi hingga kini masih lestari, dan jika Anda memasuki di desa ini terpampang tulisan harus menggunakan pakaian muslim saat memasuki desa tersebut. Desa ini adalah Desa Besilam Babu Salam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang keseharian masyarakatnya menggunakan pakaian muslim. Nuansa Islam yang sangat terasa ketika memasuki jalan desa ini. Banyak penggalan ayat Al-Quran yang menghiasi jalan desa membuat hati tentram dan sejuk. Di desa ini pernah tinggal salah seorang ulama atau pendiri Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Nasabadiah, salah seorang wali Allah yang makamnya tidak jauh dari permukaan warga. Maksud kami pemukiman warga. Makamnya sering didatangi warga berziarah baik dari Langkat maupun luar negeri. Bahkan para petinggi di negeri ini pernah berkunjung ke tanah Besilam. Masyarakat desa di sini masih menjaga kesakralan desa sehingga nuansa keislaman kental terasa sampai saat ini. Dalam keseharian warga, masyarakat berpakaian muslim saat bulan Ramadan seperti sekarang ini, di mana kegiatan keislaman terus dilaksanakan oleh warga masyarakat. Salah seorang warga masyarakat Haji Hariri Syahrial mengatakan, desa Besilam sudah sejak lama membuat peraturan berpakaian muslim, mulai dari pendiri kampung ini Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan. Jika ada warga masyarakat yang masuk ke kampung ini tidak memakai pakaian muslim, warga sudah menyiapkan pakaian muslim atau kain sarung. Pakaian muslim itu sejak kapan tuh? Sejak berdirinya ini. Sejak Tuan Guru pertama tuh.
Kemudian tidak boleh ada orang yang tidak Islam di sini menetap. Kalau datang masuk boleh. Mesti begitu, tidak mesti berpakaian muslim. Tidak boleh pakai celana pendek ini. Ada dulu tukang becak masuk celana pendek. Main. Usir main itu. Juga balik-balik ke Langkat kan, Tanjung Pura itu Langkat kan di sini. Kalau orang yang tidak muslim masuk ini boleh, tidak apa-apa. Dia Cina-Cina minta doa. Tapi harus pakai baju yang sopan itu. Itulah baju muslim. Desa Besilam ini sering dijadikan pengunjung sebagai wisata religi, terutama saat masuknya bulan suci Ramadan dan haul Tuan Guru Besilam. Ya, pemirsa, Masjid Baiduzaman yang berada di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan adalah salah satu rumah ibadah umat muslim tertua di Sumatera Utara. Bangunan masjid ini berdiri tahun 1885 atau 1306 Hijriah, tergolong unik karena perekat bangunannya menggunakan putih telur sebagai pengganti semen. Masjid Baiduzaman berdiri kokoh di kawasan pinggiran Sungai Sunggal, didirikan oleh seorang Raja Sunggal bernama Datuk Baiduzaman Surbakti. Lokasi masjid di kawasan pinggiran kota Medan ini memiliki banyak sejarah perjuangan saat Indonesia dijajah kolonial Belanda. Jika dilihat dari ornamen masjid, terdapat 4 pilar berwarna hijau sebagai penyangga dan bangunan mimbar khatib permanen terbuat dari semen dihiasi dengan keramik. Seiring berjalannya dengan waktu, bangunan masjid ini mengalami beberapa renovasi dengan tidak mengubah keaslian dan sejarah pada bangunan. 6 jendela mengelilingi masjid didominasi berwarna hijau dan kuning, identik dengan warna suku Karo serta Melayu. Selain digunakan sebagai tempat beribadah umat muslim, dahulunya masjid ini dimanfaatkan untuk bermusyawarah menyusun strategi perang melawan penjajah kolonial Belanda. Datuk Baiduzaman dikenal sebagai sosok yang keras menentang Belanda, mendapat ancaman sehingga material semen dengan sengaja tidak diizinkan untuk membangun masjid. Dengan bergotong royong, masyarakat sekitar membangun masjid menggunakan putih telur sebagai perekat batu-batu pengganti semen. Terdapat makam keluarga Datuk Baiduzaman di bagian depan dan kiri bangunan masjid dan warga sekitar. Sementara makam Baiduzaman berada di Cianjur, Jawa Barat, karena saat berjuang beliau dibawa Belanda untuk dipenjara hingga akhir hayatnya. Selama bulan Ramadan, Masjid Baiduzaman ramai dikunjungi jamaah untuk beribadah dan melakukan pengajian. Pemirsa, jika Anda melintasi kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tidak ada salahnya singgah ke Masjid Azizi, yaitu masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang begitu mewah. Masjid yang berusia lebih dari 121 tahun ini menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di Tanah Melayu yang hingga saat ini masih berdiri megah di pusat kota Tanjung Pura. Masjid yang didominasi dengan cat warna kuning ini sangat kental dengan budaya khas Melayu. Namun ornamen Hindia, Persia, Arab, dan Turki menghiasi bagian masjid. Ornamen perpaduan kebudayaan ini terlihat dari ukiran dari luar maupun di dalam masjid. Jendela dan bentuk kubah ditambah lagi menara yang menjulang tinggi. Di dalam masjid terlihat lampu hias yang sangat indah menerangi ruangan. Bahkan dinding masjid terlihat sejumlah potongan huruf Al-Quran. Mimbar kayu yang didatangkan dari Turki masih terlihat tampak kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Masjid Aziz ini adalah kebanggaan warga Langkat dari 3 generasi Sultan Musa, diteruskan oleh Sultan Aziz dan Sultan Mahmud. Masjid ini dibangun oleh Sultan Aziz pada tahun 1898 yang membutuhkan waktu selama 4 tahun selesai dan resmi dipergunakan masyarakat pada tahun 1902 hingga saat ini. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Pura, Awaludin, awalnya masjid ini dibangun Sultan Langkat yaitu Sultan Musa, lalu diteruskan oleh Sultan Aziz dan Sultan Mahmud. Masjid ini digunakan umat muslim untuk sholat jamaah pada tahun 1902. Ornamennya seperti Timur Tengah, Turki, dan Madinah, karena mimbarnya sangat mirip dengan Masjid Madinah. Sementara warna kuning itu ciri khas Melayu dicampur dengan warna hijau sebagai bentuk simbol Islam.
ini dibangun oleh Sultan Langkat. Yang pertama Sultan Musa Al-Khalidi Al-Mu'azzam. Kemudian diteruskan oleh Sultan Abdul Aziz Abdul Rahman Shah. Dan yang terakhir Sultan Mahmud Rahman Shah. Pada tahun 1902, menurut sejarah yang ada kita lihat di depan sana, resminya masjid ini dipakai untuk sholat berjamaah pertama oleh Sultan. Yang pernah saya dengar, dia kebanyakan Timur Tengah, Turki ya. Madinah, dan juga mimbarnya itu mirip seperti masjid Madinah. Madinah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zahrianis. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore, selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa, dan sampai jumpa.